Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kayla Dianda Syafitri di kelas Kulmiah 1 SMA Swasta Kartika 14 Pematang Siantar. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di video sebelumnya kita sudah membahas dua materi, yakni yang pertama ada konsep dasar trigonometri, yang kedua ada perbandingan trigonometri terhadap segitiga siku-siku. Nah, di sini kita membahas tiga submateri. Yang pertama ada perbandingan trigonometri terhadap sudut-sudut istimewa, yang kedua ada pembagian sudut di tiap-tiap kuadran, dan yang ketiga ada relasi sudut. Tanpa berlama-lama, yuk kita simak. Nah, di sini kita memasuki materi yang pertama, yakni perbandingan trigonometri terhadap sudut-sudut istimewa. Jadi dalam trigonometri ada yang namanya sudut istimewa. Sudut istimewa adalah sudut-sudut yang nilai perbandingan trigonometrinya dapat ditentukan secara eksak, jadi tanpa menggunakan kalkulator dan tanpa menggunakan tabel matematika. Gimana sih cara menentukan nilai-nilainya? Caranya gampang, kita tinggal menggunakan konsep dasar yang ada pada perbandingan trigonometri terhadap segitiga siku. Kita langsung masuk saja ke perbandingan trigonometri terhadap sudut 0 derajat. Di samping saya sudah ada segitiga ABC, di mana jika ingin alfa sama dengan 0 derajat, maka kita harus menggeser sisi AC sedemikian rupa sehingga sisi tegak AB semakin kecil mendekati BC. Seperti yang terlihat pada gambar kedua, sisi AB semakin kecil, dan pada gambar ketiga sisi AB sudah hampir tidak ada. Jadi ketika sudut alfa sudah 0 derajat, maka segitiga ABC menjadi garis horizontal. Nah, di perolehan nilai AC sama dengan BC dan AB sama dengan 0. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilainya ke dalam sinus, kosinus, dan tangan. Di belakang saya sudah terlihat sinus 0 derajat ada AB per AC, di mana AB sama dengan 0 dan AC sama dengan 1, 0 dibagi 1 sama dengan 0. Lalu ada BC per AC, BC sama dengan AC, jadi hasilnya 1. Lalu ada tangan 0 derajat, di mana AB adalah 0 dan BC sama dengan 1, maka 0 dibagi 1 adalah 0. Lalu kebalikannya ada kosekan 0 derajat AC per AB, yakni 1 per 0 sama dengan tak terhingga. Lalu ada sekan 0 derajat AC per BC sama dengan 1, dan ada kotangan 0 derajat yakni BC per AB atau 1 per 0 sama dengan tidak terhingga atau tidak terdefinisi. Jadi inilah perbandingan trigonometri terhadap sudut 0 derajat. Nah, sekarang kita memasuki nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat dan 60 derajat. Di sini kita mempunyai segitiga sama sisi. Nah, pada segitiga sama sisi, karena sama sisi, maka besar sisinya sama, yakni 2 satuan, dan besar sudutnya pun sama, yakni 60 derajat. Jadi, ketika kita ingin menarik suatu garis tegak lurus, misalnya garis tegak lurus CD, kita tarik dari garis C menuju sisi AB, sini kita bikin B. Nah, diperolehlah garis tegak lurus CD. Garis tegak lurus CD adalah suatu garis yang tegak dan lurus menuju sisi AB. Nah, kita di sini akan menggunakan segitiga yang sebelah sini atau segitiga BCD. Kita gambar lagi. Segitiga BCD. Sini 60 derajat, sini siku-sikunya, dan di sini adalah 30 derajat. Kenapa? Karena sudah terbagi dengan sisi yang lainnya. Sini sisi C, sisi B, dan sisi D. Di sini diketahui adalah satu satuan, sini 2 satuan. Kenapa 1 satuan? Karena dia terbagi 2. Jadi sini sisanya 1. Nah, yang tidak diketahui adalah sisi CD. Kita mencarinya dengan menggunakan rumus Pitagoras. Di sini diketahui sisi BC merupakan hipotenusa, maka CD sama dengan akar BC kuadrat dikurang BD kuadrat, atau sama dengan akar 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat sama dengan akar 4 dikurang 1 atau sama dengan akar 3. Nah, jadi kita peroleh sisi CD sama dengan akar 3. Nah, sekarang kita akan menentukan untuk sudut 30 derajat terlebih dahulu. Di dalam saya ada sinus 30 derajat yakni BD per BC, di mana kita ketahui bahwa BD 1 dan BC-nya adalah 2. Jadi sinus 30 derajat adalah 1 per 2. Nah, untuk kosinus ada CD per BC, CD-nya adalah akar 3. Nah, BC-nya adalah 2. Akar 3 per 2 sama dengan 1 per 2 akar 3. Nah, untuk tangan 30 derajat ada BD per CD. BD-nya adalah 1 dan CD-nya adalah akar 3. Karena dia per akar, maka kita rasionalkan. Caranya dengan mengalikan dengan akar dia sendiri. Jadi 1 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan
akar 3/3 atau 1/3 akar 3. Nah, untuk kosekan 30 derajat ada BC per BD. BC-nya adalah 2 dan BD-nya adalah 1. Jadi hasilnya adalah 2. Yang kedua ada sekan 30 derajat yakni BC per CD. BC-nya adalah 2 dan CD-nya adalah akar 3. Karena dia per akar, ingat kita rasionalkan dengan mengalikatnya dengan akarnya sendiri. 2 per akar 3 kita kali akar 3 per akar 3, maka sama dengan 2 per akar 3 per 3 atau sama dengan 2/3 akar 3. Nah, untuk kotangan 30 derajat ada CD per BD. CD-nya adalah akar 3. Nah, BD-nya adalah 1. Jadi akar 3/1 sama dengan akar 3. Nah, sudah kita peroleh nilai-nilai untuk sinus 30 derajat. Sekarang kita akan melanjutkan untuk mencari yang 60 derajat. Nah, untuk mencari yang untuk sudut 60 derajat, kita melihat dari titik B karena besar sudut di titik B adalah 60 derajat. Di belakang saya ada sinus 60 derajat yakni CD per BC, di mana besar CD adalah akar 3 dan besar BC adalah 2. Akar 3/2 atau sama dengan 1/2 akar 3. Nah, kosinus 60 derajat, BD-nya adalah 1 dan BC-nya adalah 2. Kita peroleh 1/2. Untuk tangan 60 derajat ada CD per BD. CD-nya adalah akar 3 dan BD-nya adalah 1, maka akar 3/1 sama dengan akar 3. Untuk kosekan 60 derajat ada BC per CD. BC-nya adalah 2 dan CD ada akar 3. Karena dia per akar, kita kalikan, kita rasionalkan, maka hasilnya 2 akar 3/3 atau sama dengan 2/3 akar 3. Untuk sekan 60 derajat ada BC per BD. BC-nya kita ketahui adalah 2 dan BD-nya kita ketahui adalah 1. Maka 2/1 sama dengan 2. Nah, untuk kotangan 60 derajat ada BD per CD. BD-nya adalah 1 dan CD-nya adalah akar 3. Karena dia per akar, ingat kita rasionalkan. Kita kalikan. Kita memperoleh hasil akar 3/3 atau sama dengan 1/3 akar 3. Nah, di sini kita sudah menentukan atau mengetahui perbandingan trigonometri terhadap sudut-sudut istimewa, terutama untuk sudut 30 derajat dan 60 derajat. Nah, kita akan melanjutkan ke sudut 45 derajat. Untuk menentukan perbandingan trigonometri sudut 45 derajat, di sini saya mempunyai segitiga PQR, di mana segitiga PQR merupakan segitiga sama kaki, di mana panjang PQ sama dengan QR sama dengan atau sama dengan 1/1. Nah, di sini kita tidak mengetahui panjang sisi PR. Maka untuk menentukannya kita menggunakan teorema Pythagoras. PR sama dengan akar PQ kuadrat ditambah QR kuadrat atau sama dengan akar 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 1 ditambah 1 atau sama dengan akar 2. Maka kita peroleh PR sama dengan akar 2. Nah, maka perbandingan sudut istimewa 45 derajat adalah sini kita memakai, karena sama-sama besarnya 45 derajat, kita hanya memakai yang di titik R. Kita peroleh sin 45 derajat adalah PQ per PR, di mana PQ adalah satu satuan atau 1, PR-nya adalah akar 2. Karena per akar kita rasionalkan sama dengan akar 2/2 atau sama dengan 1/2 akar 2. Nah, untuk kosinus 45 derajat ada QR per PR. QR-nya adalah 1, PR-nya adalah akar 2. Kita rasionalkan lagi karena dia per akar. Kali akar 2 per akar 2 sama dengan akar 2/2 sama dengan 1/2 akar 2. Nah, kita masuk ke tangan 45 derajat ada PQ per QR. PQ-nya 1, QR-nya 1, maka sama dengan 1. Lalu, kita masuk ke kosekan 45 derajat. Ada PR per PQ. PR-nya adalah akar 2, PQ-nya adalah 1. Jadi, akar 2/1 sama dengan akar 2. Kita masuk ke sekan 45 derajat yakni PR per QR. PR-nya adalah akar 2 dan QR-nya adalah 1. Jadi, akar 2/1 sama dengan akar 2. Lalu, untuk kotangan 45 derajat ada QR per PQ. QR-nya adalah 1 dan PQ-nya adalah 1. Jadi 1 dibagi 1 sama dengan 1. Nah, kita sudah memperoleh
nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perbandingan trigonometri untuk sudut 90 derajat. Tapi sebelum masuk ke dalam perbandingannya, kita lihat segitiga di samping saya. Sini ada segitiga ABC di mana sudut alfa sudah pasti kurang dari 90 derajat. Nah, untuk membuat sudut alfa sama dengan 90 derajat, maka kita harus menggeser sisi AC sedemikian rupa ke arah kiri hingga besar sudut alfa sama dengan 90 derajat. Seperti pada gambar ketiga ini. Maka jika sudut alfa sudah besarnya 90 derajat, kita peroleh AB sama dengan AC dan BC sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan sudut 90 derajat. Di sini kita sudah mempunyai sini 90 derajat yakni AB per AC, di mana AB per AC sama dengan 1. Lalu cos 90 derajat ada BC per AC, BC sama dengan 0 dan AC sama dengan 1, maka 0 dibagi 1 sama dengan 0. Lalu ada tan 90 derajat yakni AB per BC, di mana AB-nya 1 dan BC-nya adalah 0. Jadi 1 dibagi 0 sama dengan tak terhingga. Lalu ada kosekan 90 derajat yakni AC per AB yaitu 1. Lalu ada sekan 90 derajat yakni AC per BC, AC-nya adalah 1 dan BC-nya adalah 0. 1 dibagi 0 sama dengan tak terhingga. Lalu ada kotangan 90 derajat yakni BC per AB, di mana BC-nya adalah 0 dan AB-nya adalah 1. Maka 0 dibagi 1 adalah 0. Nah, kita sudah mencapai akhir dari perbandingan trigonometri terhadap sudut-sudut istimewa. Kita sudah menentukan terhadap sudut 90 derajat yakni seperti di samping saya. Nah, jadi inilah nilai-nilai yang sudah kita cari sebelumnya yang sudah memenuhi nilai sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangan. Selanjutnya, jadi gimana kalau misalnya yang ditanyain di luar dari sudut-sudut istimewa? Jadi cara menentukannya dengan menggunakan kuadrat. Tapi sebelum kita masuk ke submateri yang kedua, kita akan memasuki sesi-sesi pertanyaan soal-soal dan jawaban yang akan dikerjakan oleh teman-teman saya. 3. Perkenalkan, nama saya Edi Sasampo. Saya akan menjawab soal perbandingan trigonometri sudut istimewa. Tentukan hasil dari sinus 30 derajat kali sinus 45 derajat ditambah kosinus 30 derajat kali sinus 45 derajat. Sinus 30 derajat nilainya 1/2 dikali sinus 45 derajat 1/2 akar 2 ditambah kosinus 30 derajat nilainya 1/2 akar 3 dikali sinus 45 derajat nilainya 1/2 akar 2 sama dengan kita akan menjawab sinus 30 derajat sama dan dikali sinus 45 derajat. 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4 akar 2 ditambah kosinus 30 derajat dikali sinus 45 derajat. 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4 akar 3 dikali akar 2 sama dengan akar 6 sama dengan 1/4 akar 2 ditambah akar 6. Kenalkan, nama saya Nabila. Saya akan mengerjakan soal perbandingan trigonometri terhadap sudut istimewa. Tentukanlah hasil sinus 45 derajat dari sinus 60 derajat per kotangen 45 derajat penyelesaian sama dengan sinus 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2 dikali sinus 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Kotangen 45 derajat adalah 1 sama dengan 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4 akar 2 dikali akar 3 sama dengan akar 6 per 1 sama dengan 1/4 akar 6 sama per 1 sama dengan 1/4 akar 6. Perkenalkan, nama saya Azhar Salsabila Naura. Saya akan menjawab pertanyaan berikut ini. Tunjukkan bahwa 1 dikurang sin kuadrat 45 derajat sama dengan kosinus kuadrat 45 derajat. 1 dikurang sinus kuadrat 45 derajat sama dengan 1 dikurang sinus dari 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Karena ada kuadratnya, kita kuadratkan jadi
1 dikurang, ini karena ada kuadratnya kita kalikan menjadi 1/4 akar 4 sama dengan 1 kurang 1/4. Akar dari 4 adalah 2. Nah ini kita tulis 1 kurang, ini kita sederhanakan jadi 1/2. 1 dikurang 1/2 sama dengan 1/2. Kosinus kuadrat 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Nah kita kuadratkan juga sama dengan 1/4 akar 4. Ini kita tuliskan menjadi 1/4. Akar dari 4 tadi adalah 2, kita sederhanakan menjadi 1/2. Jadi 1 dikurangi sin kuadrat 45 derajat sama dengan kosinus kuadrat 45 derajat terbukti adalah sama-sama 1/2. Nah, sekarang kita akan memasuki submateri yang kedua, yakni nilai sudut di berbagai kuadrat. Perhatikan kuadrat di samping saya. Di sini sudah ada sudut kuadrat 1, 2, 3, dan 4. Di mana pada kuadrat 1 ada 0 derajat sampai 90 derajat, kuadrat kedua ada 90 derajat sampai 180 derajat, kuadrat ketiga ada 180 sampai 270, dan kuadrat 4 ada 270 sampai 360. Nah, untuk memenuhi nilai-nilai positif atau negatifnya, kita menggunakan 1/3 siku di mana sudah ada sisi X, Y, dan R, dan di sini sudah memenuhi nilai sin, cos, tan, dan kebalikannya. Nah, sekarang kita memindahkan ini ke tiap-tiap kuadran, tapi sebelum kita menentukan nilai positif dan negatifnya, kita tentukan dulu. Di sini ada X positif, di sini ada Y positif, dan di sini ada X negatif, dan di sini ada Y positif. Nah, kita tentukan sin alfa Y per R, Y-nya positif. Nah, R itu selalu positif ya teman-teman, karena R merupakan hasil penjumlahan dari X dan Y. Lalu R-nya positif, jadi sama dengan positif. Cos alfa, X-nya positif, R-nya positif, maka sama dengan positif. Tan alfa, Y-nya positif, X-nya positif, sama dengan positif. Nah, jadi pada kuadran pertama semua positif. Lalu kita lanjut ke kuadran kedua. Sin alfa Y per R, Y-nya positif, R-nya positif, maka sama dengan positif. Cos alfa, X-nya bernilai negatif, dan R-nya selalu positif ya, sama dengan positif. Nah, tan alfa Y per X, Y-nya di sini bernilai positif dan X-nya bernilai negatif, sama dengan negatif. Jadi pada kuadran kedua hanya sin dan kebalikannya lah yang positif. Kita lanjut ke kuadran ketiga. Sini ada sin alfa Y per R, di mana Y di sini bernilai negatif dan R positif, sama dengan negatif. Lalu kosinus alfa ada X per R, X-nya negatif dan R-nya positif, sama dengan negatif. Lalu ada tan alfa, Y-nya negatif dan X-nya negatif, sama dengan positif. Jadi pada kuadran ketiga yang positif hanyalah tangan dan kebalikannya. Lalu kita lanjut di kuadran terakhir atau kuadran keempat, ada sin alfa, Y-nya di sini bernilai negatif dan R-nya positif, sama dengan negatif. Cos alfa, X-nya positif dan R-nya positif, sama dengan positif. Dan tan alfa ada Y per X, Y-nya di sini bernilai negatif dan X-nya bernilai positif, sama dengan negatif. Jadi kita simpulkan pada kuadran keempat yang positif hanyalah cos dan kebalikannya. Jadi kesimpulannya, pada kuadran pertama semuanya bernilai positif, pada kuadran kedua yang positif hanyalah sinus dan kosekan, dan kuadran ketiga yang positif hanyalah tangan dan kotangan, dan pada kuadran keempat yang positif hanya kosekan, kosinus, dan sekan. Nah, jadi itulah untuk submateri kita yang kedua. Selanjutnya adalah sesi-sesi pengerjaan soal yang akan dikerjakan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Rawalingski. Saya ingin mengerjakan soal nilai dari sekan 300 derajat ditambah kotangan 210 derajat. Penyelesaiannya adalah sekan 360 derajat dikurang 60 derajat ditambah kotangan 180 derajat ditambah 30 derajat, sama dengan sekan 60 derajat ditambah kotangan 30 derajat. Jadi kita akan mencari sekan 60 derajat. Sekan 60 derajat adalah kebalikan dari kosinus 60 derajat, sama dengan 1/2.
Jadi sekan 60 derajat adalah kebalikan dari kosinus 60 derajat, yaitu sekan 60 derajat sama dengan 2/1 atau sama dengan 2. Jadi hasil dari sekan 60 derajat adalah 2. Lanjut kita akan mencari kotangan 30 derajat. Kotangan 30 derajat adalah kebalikan dari tangen 30 derajat. Sama dengan 1/(akar)(3). Jadi kotangan 30 derajat adalah kebalikan dari tangen 30 derajat, yaitu kotangan 30 derajat sama dengan akar 3/1 atau sama dengan akar 3. Jadi jawaban dari kotangan 30 derajat adalah akar 3. Jadi hasil dari nilai dari sekan 300 derajat ditambah kotangan 210 derajat adalah 2 ditambah akar 3. Perkenalkan, nama saya Rizky Sendra. Saya akan mengerjakan contoh soal. Jika sin alfa sama dengan 2/3 dan alfa pada kuadran 2, maka nilai tan alfa adalah, kita akan menggambarkan segitiganya terlebih dahulu. Rumusin yaitu depan per miring, depannya 2 dan miringnya 3. Di sampingnya kita menggunakan rumus Pitagoras, yaitu akar 3 kuadrat dikurang 2 kuadrat sama dengan akar 9 dikurang 4 dengan akar 5. Untuk mencari tan alfa, rumus tan alfa sendiri yaitu depan per samping. Depannya 2 dan sampingnya akar 5. Di sini kita tulis min karena pada kuadran 2 hanya nilai sin yang positif. Karena per akar kita rasionalkan. Sama dengan 2/5 akar 5. Perkenalkan, nama saya Asma Panjang Akbar. Di sini saya akan mengerjakan soal nilai dari cos 5pi/6 adalah, di sini saya membuat cos sama dengan 5 kali 150 derajat per 6 dengan cos 150 derajat cos. Di sini kita akan menggunakan rumus 180 derajat kurang alfa. Yang kedua 180 derajat kurang 30 dengan min cos 30. Jadi jawabannya dengan min 1/2 akar 3. Kenapa min? Karena kosinus terletak di 150 kuadrat 2. Nah, sekarang kita masuki submateri yang ketiga, yaitu relasi sudut. Nah, pada relasi sudut kita akan membahas rumus-rumus pada tiap-tiap kuadran. Pada tiap-tiap kuadran ada 2 rumus yang kita pakai. Di kuadran 1 ada alfa dan 90 derajat dikurang alfa. Di kuadran 2 ada 90 derajat ditambah alfa dan 180 derajat dikurang alfa. Di kuadran ketiga ada 180 derajat ditambah alfa dan 270 derajat dikurang alfa. Dan pada kuadran keempat ada 270 derajat ditambah alfa dan 360 derajat dikurang alfa. Nah, pada relasi sudut ini ada yang namanya rumus berubah dan rumus tetap. Di sini rumus tetap yang awalnya alfa, 180 derajat dan 360 derajat, dan sedangkan rumus berubah ada yang awalnya 90 derajat dan 270 derajat. Jadi jika kita menggunakan rumus berubah, jika kita menggunakan sin itu dapat berubah menjadi cos. Begitupun sebaliknya. Jika kita menggunakan tan dapat berubah menjadi kotangan atau sebaliknya, dan jika kita menggunakan sekan dapat berubah menjadi kosekan. Jadi agar tidak bingung, di sini kita akan mengerjakan satu contoh soal. Nah, sekarang kita akan mengerjakan satu contoh soal. Tentukan sin 315. Di sini kita tentukan dulu 315 terletak di kuadran berapa. Ia terletak di kuadran 4. Di kuadran 4 ada 2 rumus yang kemungkinan akan kita pakai. Tapi kita akan memakai rumus tetapnya terlebih dahulu. Jadi sama dengan sin 360 derajat dikurang 45 derajat sama dengan sin 45 derajat sama dengan, karena terletak di kuadran 4
dan di kuadran 4 hanya kosinus dan sekanlah yang bernilai positif, maka sin di sini bernilai negatif. Jadi hasilnya adalah sin 1/2 akar 2. Nah, kita akan menggunakan rumus berubahnya. Sin 270 ditambah 45. Kenapa? Karena 270 ditambah 45 sama dengan 315. Di sini kita akan merubahnya karena kita menggunakan rumus berubah. Sin berubah menjadi cos. Cos 45 derajat. Nah, tandanya mengikut ke siapa? Disinilah banyak yang mengalami kesulitan karena bingung dia harus mengikut ke siapa. Seharusnya kita harus mengikuti perintah soalan. Jadi kita harus mengikuti yang sin. Jadi hasilnya ada 1/2 akar 2. Perkenalkan, nama saya Dina Nistiti. Saya akan menjawab soal dari relasi sudut. Tentukan hasil dari sinus 330 derajat dikurang kosinus 315 derajat. Penyelesaiannya adalah sinus 330 derajat sama dengan sinus 360 derajat dikurang 60 derajat dengan negatif sinus 30 derajat. Kenapa negatif? Karena sinus dari 330 derajat berada di kuadran 4. Maka hasil dari negatif sinus 30 derajat adalah negatif 1/2. Kosinus 315 derajat sama dengan kosinus 360 derajat dikurang 45 derajat dengan kosinus 45 derajat. Kenapa positif? Karena kosinus dari 315 derajat berada di kuadran 4 dan hanya kosinuslah yang bernilai positif. Jadi hasil dari kosinus 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Jadi hasil dari sinus 330 derajat dikurang sinus 315 derajat adalah negatif 1/2 dikurang 1/2 akar 2 dengan negatif 1/2 dikurang akar 2/2. Maka hasil dari negatif 1/2 dikurang akar 2/2 adalah negatif 1 dikurang akar 2/2. Perkenalkan, nama saya Marcelo Adriantio. Di sini saya akan mengerjakan contoh soal. Jika diketahui A sama dengan 3pi akar 4, pernyataan berikut yang benar adalah. Di sini yang perlu kalian ketahui yaitu V sama dengan 180 derajat. Maka alfa sama dengan 3V yaitu 3 dikali 180 derajat per 4. Nah, alfa sama dengan 180 derajat bisa kita sederhanakan menjadi 4 menjadi 45 derajat. Maka alfa sama dengan 3 dikali 45 derajat adalah 135 derajat. Setelah mengetahui nilai alfa, maka kita akan mencari opsinya. Yang pertama opsi A, yaitu sin alfa sama dengan sin 135 derajat. Dan cos alfa sama dengan cos 135 derajat. Dalam sudut istimewa, sin 135 derajat adalah setengah akar 2 dan cos 135 derajat adalah min setengah akar 2. Dari sini kita sudah mengetahui bahwa opsi A sudah salah. Maka selanjutnya kita akan cari opsi B, yaitu sin alfa ditambah cos alfa sama dengan sin 135 derajat ditambah cos 135 derajat sama dengan setengah akar 2 ditambah min setengah
akar 2 sama dengan 0. Maka di sini opsi B lah yang benar. Perkenalkan, nama saya Fadil. Di sini saya akan mengerjakan soal relasi sudut. Apakah hasil dari tan 350 derajat kali cos min 60 derajat per sin 750 derajat sama dengan tan 360 derajat dikurang 45 dikali cos 60 derajat per sin 2 kali 360 derajat ditambah 30. Di sini kita akan mengalihkan terlebih dahulu. 2 kali 360 derajat sama dengan 720 ditambah 30 sama dengan 750 derajat dengan min tan 45 dikali cos 60 derajat per sin 30 derajat. Kenapa min? Karena tan 315 derajat terletak pada kuadrat 4. Di kuadrat 4 hanya cos dan sekan yang terdapat positif. Dengan min 1 kali 1/2 per 1/2. Dengan sini kita bagikan dengan min 1.